Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Ayasari. Nama saya Wira Anggraini. Saya Susya Tiara. Jadi kami di sini ingin menceritakan mengenai salah satu pahlawan proklamasi yaitu Soekarni. Simak terus ceritanya ya. Boleh kan sini? Soekarni Kartodiwirjo adalah salah satu tokoh penting pelaksana proklamasi dan ikut bagian dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dia juga menjadi salah satu perintis perjuangan kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan mengisinya dengan mengabdi dan membangun bangsa. Soekarni lahir hari Kamis Wage 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Soekarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah Dimon Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Ongo sebagai orang kepercayaan Pangeran Diponegoro, yang menikah dengan Mbah Garum atau Mbah Supia. Pendidikan formal Soekarni Kartodiwirjo meliputi HIS pada saat SD, Mulo pada saat SMP, dan Quick School pada saat sekolah guru, dan Volks University pada saat Universitas Syakat. Sebelum masuk HIS, Soekarni sudah ikut bersekolah di Mardisiwo yang dipimpin oleh seorang nasionalis Muhammad Anwar yang berasal dari Banyumas. Soekarni memperoleh tampaan sangat semangat nasionalisme. Arah pendidikan di sekolah ini ialah anti penjajahan Belanda. Rasa nasionalisme yang tinggi tersebut telah tertanam dalam diri Soekarni, sehingga mendorong untuk menjadi orang yang produktif dalam hal pergerakan. Soekarni bisa dikatakan merupakan keturunan keluarga yang mendapatkan pendidikan pada masanya. Itu tidak mengubah cara berpikirnya. Nama Soekarni tidak dilepaskan dari pergerakan pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempunyai tekad revolusioner yang radikal dan peka terhadap lingkungan. Soekarni salah satu dari orang-orang di sekeliling proklamasi 17 Agustus 1945 memegang peranan pelopor. Seperti halnya Khairul Saleh, Adam Malik, B.M. Diah, Sayyidu Malik, Wikana, dan lain-lain. Semuanya merupakan penggebrak dan pendobrak benteng kolonialisme untuk menegakkan gerbang kemerdekaan Indonesia. Semua dilakukannya demi mengabdi kepada bangsa Indonesia. Rasa keperpihakan pada rakyat merupakan dogma yang mendarah daging dan tetap membara dalam dirinya. Soekarni membuktikan bahwa apapun pendidikan rakyat dan dari mana dia berasal, tetap merupakan anggota keluarga besar bangsa Indonesia. Banyak organisasi yang dia ikuti dan didirikan kebanyakan diketuai olehnya. Bahkan mendirikan partai yaitu Murba, Soekarni juga yang menjadi ketuanya hingga akhir hayat. Semua itu dilakukan semata-mata hanya kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Soekarni Kartodiwirjo adalah salah satu tokoh pemuda yang mempunyai peran sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dikenal berani, tangguh, dan lantang serta kuat nasionalismenya sehingga dianggap berbahaya bagi pemerintahan kolonial. Soekarni berguru langsung kepada Soekarno dan Tan Malaka. Pada saat itu, kaum pergerakan sadar bahwa kekuasaan politik diperlukan untuk memaksa pemerintah kolonial memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia masuk ranah politik melalui organisasi Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI pada tahun 1930. Disinilah ia mulai mendalami tentang politik dan perjuangan. Pada tahun 1937, sewaktu Soekarni 21 tahun, dia telah menjadi Ketua Umum Indonesia Muda. Pentingnya rasa nasionalisme ditawarkan oleh Soekarni kepada anggotanya dan bukan merupakan hal yang disukai oleh Belanda. Begitu memasuki persiapan kemerdekaan, Soekarni giat mengikuti rapat-rapat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Persiapan Soekarni menjelang kemerdekaan dapat dilihat dengan adanya kegiatan yang berlangsung dalam gedung Jong Menteng Raya 31. Di sanalah Soekarni dan teman-temannya bekerja sama untuk siap menghadapi Indonesia merdeka yang dapat terjadi kapanpun. Soekarni seorang yang cepat sekali mengambil keputusan dan menetapkan langkah-langkah. Hal ini bisa dimaklumi dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok yang mengilhami proklamasi kemerdekaan Indonesia lebih cepat dari yang dijanjikan oleh Jepang. Menurutnya, kemerdekaan sesungguhnya harus sepenuhnya dilakukan dan atas perjuangan bangsa Indonesia, bukan atas perjanjian atau pemberian kolonial Jepang.
Soekarni juga yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi hanya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dan tidak disertakan anggota PPKI yang merupakan organisasi bentukan Jepang. Proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, Soekarni membentuk Komite Van Acti yang terdiri atas 11 orang pimpinan yang membawahi satu seksi. Khusus untuk seksi pemuda, dibentuklah API atau Angkatan Pemuda Indonesia. Dalam komite ini, Soekarni menjabat sebagai saksi pemerintahan dan urusan luar negeri. Melalui komite ini dan didukung para pemuda yang bergabung dalam Menteng 31, ia menyebarluaskan berita proklamasi kepada masyarakat. Saat menyebarkan berita proklamasi, Soekarni sempat berkenalan dengan Tan Malaka yang waktu itu bergabung dalam PARI atau Partai Republik Indonesia. Perkenalan itu pun berlanjut hingga pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Di kota ini, Soekarni bergabung ke dalam PP atau Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Soekarni kemudian membentuk hubungan layaknya guru dan murid dengan Tan Malaka. Soekarni juga berkeinginan untuk menerapkan sosialisme di Indonesia untuk rakyat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Indonesia. Dalam kegiatan PP, menolak segala bentuk diplomasi dengan Belanda sehingga mereka banyak mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah RI. Puncaknya saat peristiwa 3 Juli 1946, Soekarni terlibat dalam peristiwa kudeta dan mendapatkan hukuman penahanan di Solo, Madiun hingga Ponorogo. Soekarni juga menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun dia kecewa karena menurutnya pembentukan KNIP bertentangan dengan semangat revolusioner dan tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Soekarni kemudian berinisiatif untuk mengadakan rapat pleno yang dihadiri para pemuda untuk mengubah format KNIP agar memenuhi unsur legislatif layaknya MPR dan DPR. Konsekuensinya muncullah keputusan nomor 10 pada 17 Oktober 1945. Peran Soekarni lainnya adalah mengusulkan agar anggota KNIP berhasil pembentukan 17 November 1945 adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat. Untuk itu, ia mengusulkan agar keanggotaan KNIP diperluas dengan memasukkan unsur pemuda, petani, buruh, dan kaum sosialis. Dengan demikian, pengaruh KNIP dalam masyarakat menjadi luas. Usul itu diterima dan anggota KNIP diperluas menjadi 25 orang. Selama menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan memimpin Partai Murba, Soekarni pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, yaitu antara tahun 1961 hingga Mei 1964. Hubungan baik ini tidak bertahan lama karena pada bulan Januari 1965 Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Hal itu disebabkan kritik keras yang dilontarkan kepada pemerintah. Soekarni sebagai ketua umum mendapat sanksi penjara dan harus dibebaskan setahun kemudian. Partai Murba dan Soekarni akhirnya mendapat rehabilitasi sejenak pada tanggal 17 Oktober 1966. Jabatan terakhir yang disandang Soekarni adalah anggota DPA atau Dewan Pertimbangan Agung sejak 1967 hingga wafatnya pada 7 Mei 1971. Soekarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, Soekarni meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Upacara pemakaman Soekarni berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Presiden Soeharto dan para pejabat tinggi negara lainnya hadir dalam upacara tersebut. Soekarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama para pahlawan nasional lainnya. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarni dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014.